tokoh masyarakat di Desa Katyagan ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan di desa ini. Sekian, terima kasih. Seragam Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Resi Septeningsih. Saya mahasiswi Akbid Pasbar. Di sini saya akan mau mewawancarai Toma atau tokoh masyarakat yang berada di Desa Katyagan ini, Pak. Di sini status Bapak kan sebagai jorong nih, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya, Pak? Baik, nama saya Musa Gunawan. Saya di sini menjabat sebagai kepala jorong di Kejorong Katyagan. Umur Bapak berapa ya, Pak? 41 tahun. 41 ya, Pak ya. Iya. Ada satu pertanyaan yang kami ajukan buat Bapak, boleh kami bertanya sedikit, Pak? Iya. Yang pertanyaannya yaitu berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Katyagan ini, Pak? Kalau untuk jumlah penduduk jiwanya 2.400. 2.400 lebih. lumayan banyak juga ya, Pak ya. Iya. Yang kedua yaitu apa saja fasilitas yang didapatkan dari pemerintah dalam segi kesehatan buat masyarakat di sini, Pak? Masyarakat sini. Yang saya tahu kalau dari pemerintah Nagari ada pendirian pustu, terus juga ada kemarin nih berupa bantuan tong sampah tong sampah itu kan disediakan di setiap warung-warung yang banyak mengeluarkan sampah harian dan sampah rumah tangga yang lainnya. Terus juga ada kegiatan posyandu, diantaranya Nagari juga meng-SK-kan kader posyandu, kader BKB, dan juga ada namanya kader pemberdayaan masyarakat. Tadi kan banyak fasilitas yang didapatkan tuh desa ini kan, Pak ya. Dari fasilitas tersebut apakah ada kayak pustu tadi, ada nggak Pak kayak tenaga kesehatan yang bekerja di sana? Ada. Kalau boleh tahu berapa orang ya, Pak? Kalau yang di pustu itu ada 2 orang bidan jorong. Di pustu cuma bidan jorong aja. Kalau kayak tong sampah tadi sekitar berapa banyak ya, Pak, tong sampah yang didapatkan tuh desa ini, Pak? Kalau untuk di Jorong Katyagan ini ada sekitar 40 unit. Cuman dia satu paket, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Jadi kalau 40 dia jadi 80 itu, 80 tong. Sangat berguna juga ya, Pak, buat desa ini. Kelihatannya di desa ini sangat banyak ternakan warga yang keliaran. Itu bagaimana cara mengatasinya ya, Pak ya? Kalau untuk masalah ternak warga, kami di pemerintah Nagari itu tergantung dari bamusnya dulu. Harusnya kalau menurut regulasinya kan, bamus itu mengeluarkan perna tentang ternak, baru kami dari pemerintah Nagari yang bisa melakukan eksekusi melaksanakannya. Cuman selama ini yang terjadi di Jorong Katyagan ini perna itu nggak pernah terbit, nggak pernah muncul, nggak pernah dibuat sama bamusnya. Cuman itu aja ya, Pak ya, masalah kesehatan di sini ya, Pak, kebersihan di sini. Baiklah, Pak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Resi Septeningsih. Saya mahasiswa di Pasbar. Di sini saya bertujuan untuk menemui tokoh masyarakat yang ada di Desa Katyagan ini, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya, Bu? Umur Ibu berapa, Bu? 41 tahun. Ibu, kalau status Ibu di desa ini sebagai apa ya, Bu? Sebagai bidan desa. Jadi Ibu di sini kan sebagai bidan desa nih, Bu ya. Ada satu pertanyaan dari saya, Bu. Yang pertanyaannya yaitu penyakit apa saja yang banyak ditemui pada akhir-akhir ini di desa ini, Bu? Yalah, Bu, bantu jawab ya. Penyakit yang banyak akhir-akhir ini itu demam panas tinggi, batuk, itu terus alergi di anak-anak. Mungkin karena faktor cuaca kan yang sering panas kan, itu yang sedang akhir-akhir ini. Ini, Bu, kalau presentasi, kalau menurut Ibu ya, Bu ya, pendapat Ibu, bagaimana cara mengatasi anak-anak itu
kalau dalam sedang sakit itu Bu ya, ada yang sedang demam, rewel Bu saat mengatasi pas berobat itu Bu. Dia rewel nggak mau diobati Bu. Gimana cara mengatasinya? Ya, tergantung kita menyikapi anak-anak pula kayak mana cara rewelnya. Kalau anak-anak itu kan banyak macam tingkahnya tuh kan nggak apa kan namanya anak-anak. Jadi dibiarkan dia agak tenang dulu baru kita periksa dia, baru kita periksa suhunya. Kalau boleh tahu Bu, berapa banyak jumlah anak-anak yang terkena penyakit di sini Bu? Kayak demam tadi. Kalau untuk berapa banyaknya ibu lupa, berarti setiap bulannya ibu melapor ke apa, ada catatannya. Ada catatannya, berarti datanya udah ada ya Bu ya. Cukup sekian saja Bu pertanyaan dari Resti Bu ya. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Perkenalkan, nama saya Resti Septiningsih. Saya mahasiswi FB Pasbar. Di sini Resti ingin mencari tokoh masyarakat seperti ketua pemuda seperti Mama ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dalam lingkungan di sini ya Mak. Kalau boleh tahu nama Mak siapa ya Mak? Nama saya Renato, Umurnya Mak? umur sekitar 40-an. Kalau boleh tahu Mama udah punya istri atau anak yang udah? Anak Mama berapa? Satu ya Mak. Jadi gini Mak, ada satu pertanyaan yang kami ajukan buat ketua pemuda Mak, yaitu pertanyaannya, bagaimana Mama melibatkan pemuda dalam gaya hidup sehat dan aktivitas fisik Mak? Kalau dalam gaya hidup sehat, cuma pekerjaan yang rutin tiap 3 kali seminggu hanya main bola. Untuk fisik, Itu fisik ya Mak. Selain itu selain itu enggak ada lagi. Kalau dalam segi kebersihan di sekitar sini Mak, ada seperti gotong royong itu nggak, Mak? gotong royong nggak pernah, cuma sekali setahun kadang-kadang gotong royong di kuburan yang bersihin kuburan. Berarti ada yang terus itu Mak, jumlah ketua pemuda jumlah pemuda di sini berapa Mak? Mak tahu nggak? Yang di kampung ini Iya. sekitar 400-500. Nah, jadi itu yang Mak, pertanyaan dari kami Mak. Sekian, terima kasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Resti Septiningsih. Saya mahasiswi FB Pasbar. Di sini saya ingin mencari tokoh masyarakat yang berada di Desa Katyagan ini ya Pak. Ya. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak Ustadz, yaitu pertanyaannya, bagaimana Islam memandang pentingnya kesehatan Pak? Ya. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Tentu saja agama kita yang mulia Islam tentu saja menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Ketika kita mencontoh kehidupan Rasulullah selalu menjaga kesehatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ittaqu zulma fa inna zulmatu yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman, sebab sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi dari perkataan Rasulullah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berbuat zalim. Berbuat zalim terhadap orang lain tidak boleh, apalagi kepada diri kita. Otomatis menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk supaya kita tidak berbuat zalim terhadap diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi Islam memang menjunjung tinggi kesehatan. Salah satu penyakitnya seperti apa itu Pak? Misalnya ada penyakit, kalau sekarang kan isu yang lagi santer kan, misalnya anak-anak kita stunting misalnya. Kita berusaha untuk mencegah supaya anak kita tidak stunting. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau dari penjelasan Bapak tadi, kan itu ada itu Pak, penyakit yang menurut agama itu kan penyakit ain gitu. Iya. Termasuk nggak Pak? Termasuk penyakit ain termasuk dijaga.
salah satu penyebab penyakit AIN kan karena kita sering memposting anak-anak kita di media sosial, itu termasuk penyakit AIN. Cara pencegahannya gimana Pak? Iya, karena dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu otomatis panjang jabarannya, termasuklah menjaga kesehatan. Bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, termasuk kesehatan. Karena orang yang sehat tentu saja kita lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu itu ya Pak pertanyaan Iya. dari kami Pak. Terima kasih ya Pak. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Perkenalkan nama saya Resti Septianingsih. Saya mahasiswi Ekbit Pasbar. Saya di sini ingin menanyakan kepada tokoh masyarakat yang berada di Desa Katiagan ini, yaitu tentang kesehatan dalam Islam. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan Islam tentang program KB pada saat ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Laila. Pekerjaan sehari-hari berdagang sama mengajar anak MDA. Kalau pandangan Islam dalam masyarakat di sini, kalau kayak ekonominya menengah, itu rata-rata anaknya yang 2 atau 1 orang. Karena faktor yang pertama itu ekonomi, yang kedua lingkungan, yang ketiga pendidikan. Kalau yang menengah ke atas atau orang tuanya kaya lah gitu, itu rata-rata anaknya 3 atau 4, karena bisa dikondisikan, karena dia punya harta. Pertama dia bisa menyewa babysitter, dan juga kalau lingkungan dia bisa mengendalikannya. Kalau yang menengah ke bawah atau ekonominya di bawah gitu, nggak bisa mengendalikan lingkungan atau pendidikan, karena zaman sekarang itu pendidikan beda jauh dari dulu. Kalau masalah lingkungan tuh, faktor lingkungan itu banyak, kayak pengaruh rokok salah satunya, atau pengaruh kata-kata tuh macam-macam yang keluar yang aneh-aneh sekarang. Ya, nanti itu kan bisa Yang negatif-negatif gitu. ditirukan oleh anak-anak itu. Ditirukan oleh anak-anak tuh. Itu kalau faktor KB ini nampaknya kalau penglihatan dalam Islam, hukumnya tuh makruh, bukan wajib. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, Apa anak kalau banyak, nggak apa-apa anak sedikit. Jadi tergantung dengan sesuai itu ya Bu ya. tergantung dengan kondisi rumah tangganya. Baik Bu, cukup sekian ya Bu pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Resti Septianingsih. Saya mahasiswa Ekbit Pasbar yang ingin bertanya pada kader-kader yang berada di Katiagan ini. Sebelum itu Resti ingin tahu nama Kakak siapa ya Kak? Dengan umur berapa Kak? Kalau boleh tahu Kakak udah punya suami apa belum? Belum ya. Jadi gini Kak, ada satu pertanyaan yang ingin Resti tanyakan pada Kakak. Kakak kan kader nih. Yang pertanyaannya yaitu penyakit apa saja yang sering dialami oleh balita yang ada di Desa Katiagan ini Kak? Demam, batuk-batuk, muncrat. Itu saja ya Kak. Terus jadi gitu ya Kak. Jadi apa saja tindakan lanjutan dari Kakak untuk penyakit yang diderita pada balita tersebut Kak? Kami kasih obat, terus suruh makan makanan yang sehat. Itu saja Kak. Terus terhadap ibunya apa yang Kakak lakukan gitu kan? Apa yang Kakak beritahu atau Kakak ajukan atau Kakak gimana gitu buat ibunya gitu Kak, supaya anaknya itu bisa tetap menjaga kesehatannya Kak? Kami beritahu kepada orang tuanya supaya anaknya bisa hidup sehat. Supaya terhindar dari makanan yang tidak baik gitu ya Kak. Segitu saja ya Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Resti Septianingsih. Saya mahasiswi Ekbit Pasbar. Di sini saya ingin mewawancarai tokoh masyarakat yang berada di Desa Katiagan ini ya Bu. Contohnya kader-kader yang ada di sini seperti Ibu ya Bu ya.
Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya Bu? Nama Ibu Poni Septa, Umurnya Bu? umur 39 tahun. Kalau boleh tahu ibu udah punya anak berapa, suami ibu? Gitu, Bu. Ibu punya anak 3. Nama suami ibu Nama siapa? suami Ibu Riko Noprianto. Oh itu ya Bu. Jadi gini Bu, ada satu pertanyaan yang kami ajukan buat kader, yaitu pertanyaannya, berapa jumlah anak yang mengalami stunting di desa ini Bu? 5 orang. 5 orang. Jadi ibu sebagai kader nih ya Bu ya, bagaimana cara mengatasinya Bu? Dengan kasih makanan bergizi, makan protein sekali seminggu, kasih vitamin. Itu tuh pas memberi protein atau apa namanya tuh Bu, nutrisinya itu ada nggak Bu seperti kayak makanan yang diberikan pada saat posyandu itu Bu? Ada. Ada Bu. Contohnya Bu? Kayak kacang padi, susu, roti. Roti. Kalau itu tuh dananya dari mana ya Bu? Dananya dari kita semua. Dari Kader-kader, kader-kader, ya. dari bidan desa ya Bu ya. Cukup sekian itu ya Bu ya pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Perkenalkan, nama saya Resti Septianingsih, saya mahasiswi Akbid Pasbar. Di sini saya ingin mewawancarai Toma atau tokoh masyarakat yang ada di Desa Katyagan ini Bu, yang bertujuan untuk memantau bagaimana perkembangan yang ada di desa ini Bu. Sebelum itu saya ingin berkenalan dengan Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa Bu? Umur Ibu berapa? 43. Kalau boleh tahu Ibu di sini sebagai apa ya Bu? Sebagai kader posyandu. Kader posyandu ya Bu. Jadi Ibu kader posyandu nih Bu. Kami mahasiswa ingin bertanya kepada Ibu. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan balita di desa ini Bu? Perkembangan balita di desa ini harus dipantau tiap bulan. Pantau tiap bulan Bu. Harus dilihat bagaimana perkembangannya, apakah wajib dikasih makan yang bergizi atau bagaimananya. Jadi pas pemantauan itu Bu, apa-apa saja yang kita perhatikan Bu? Makanannya, pakaiannya, itu. Kalau masalah kesehatan terhadap balita itu ada nggak Bu akhir-akhir ini Bu? Gimana tadi? Ada nggak Bu masalah atau dalam kesehatan terhadap balita itu akhir-akhir ini Bu? Sekarang kan sering ada gejala demam kebanyakan. Iya. Jadi demam itu harus dipantau suhu badan anak tersebut tiap hari, tiap bulan harus dipantau oleh bidan-bidan desanya sama kader-kadernya. Jadi gitu ya Bu. Berarti balita pada bulan ini berapa ya Bu? Perkiraan Ibu? Perkiraan bulan ini balita cukup banyak juga di Katyagan ini. Begitu ya Bu. Udah Bu, cukup sekian saja pertanyaan kami Bu, tidak banyak-banyak ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Perkenalkan Kak, nama saya Resti Septianingsih, saya mahasiswa Akbid Pasbar. Di sini saya bertujuan untuk mencari tokoh masyarakat yang berada di Desa Katyagan ini Kak. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa ya Kak? Saya Delva Ramadhani, Umur Kakak berapa? 25 tahun. Kakak udah punya suami atau belum? Udah. Udah. Kan di sini Kakak sebagai ibu PKK nih Kak. Ada satu pertanyaan dari kami yaitu dengan pertanyaannya, apa tujuan membentuk ibu PKK ini Kak? Untuk mensejahterakan masyarakat dan menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, serta menyadarkan
Contohnya seperti apa Kak? Seperti bergotong royong setiap sekali seminggu. Itu berarti itu dengan ibu-ibu aja atau gimana Kak? Semuanya. Berarti dengan di kalangan pria wanita gitu ya Kak ya. Cukup sekian pertanyaan kami Kak. Terima kasih kepada Kakak telah meluangkan waktunya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasi Sarjana. Saya mahasiswi aktif Pasbas. Di sini saya akan mencari tokoh masyarakat seperti ibu-ibu PKK yang berada di desa Katiagang ini Bu. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ya Bu? Umur ibu berapa? 46. 46. Jadi gini Bu, ada satu pertanyaan dari kami, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan ibu-ibu PKK di desa Katiagang ini? Satu, menanam obat-obatan. Kedua, penyuluhan hidup bersih. Kalau penyuluhan hidup bersih itu contohnya bagaimana? Kami gotong royong bersama. Jadi gitu ya Bu. Sekian dulu ya Bu pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih banyak